Perkenalkan, nama saya Kana Elvi Putri. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29024-523. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran dalam hak dan kewajiban karyawan di dalam perusahaan PT Freeport Indonesia. Isi dari materi yang akan saya sampaikan yaitu ada satu, pengertian pelanggaran hak dan kewajiban karyawan. Yang kedua yaitu ada pelanggaran terhadap hak karyawan. Yang ketiga ada pelanggaran terhadap kewajiban karyawan. Yang keempat, tindakan yang dapat diambil di perusahaan. Dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian dari pelanggaran hak dan kewajiban karyawan. Yaitu pelanggaran hak dan kewajiban karyawan adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau peraturan ketenaga kerjaan. Pelanggaran ini dapat terjadi baik oleh karyawan maupun oleh pemberi kerja. Lanjut ke materi pertama, yaitu pelanggaran terhadap hak karyawan. Yang pertama yaitu ada hak upah. Karyawan tidak menerima upah sesuai perjanjian kerja atau ketentuan hukum yang berlaku seperti UMP atau UMK, terlambat membayar gaji atau tidak memberikan tunjangan yang dijanjikan. Yang kedua yaitu ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Tidak menyediakan alat pelindung diri atau APD yang memadai dan tidak menerapkan prosedur K3 sesuai standar kerja pertambangan. Yang ketiga ada hak cuti dan istirahat, yaitu menolak permintaan cuti tahunan atau cuti khusus tanpa alasan yang sah. Kedua, memaksa karyawan bekerja melebihi batas jam kerja tanpa memberikan kompensasi lembur. Yang keempat yaitu ada diskriminasi. Itu memperlakukan karyawan secara tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Yang kelima ada PHK sepihak. Melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK tanpa prosedur yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu pelanggaran terhadap hak kewajiban karyawan. Yang pertama ada kedisiplinan, tidak datang tepat waktu atau sering absen tanpa izin. Melanggar aturan perusahaan seperti larangan membawa barang, terlarang ke lokasi kerja. Yang kedua ada kinerja, tidak menyelesaikan tugas sesuai standar yang ditetapkan, sengaja menurunkan produktivitas atau kualitas kerja. Yang ketiga yaitu ada etika dan perilaku, melakukan tindakan yang mencoreng nama baik perusahaan seperti korupsi atau pencurian aset perusahaan. Dan selanjutnya yaitu terlibat dalam konflik dengan rekan kerja yang berujung pada kekerasan fisik atau verbal. Yang keempat yaitu kepatuhan pada kebijakan perusahaan, menolak mematuhi kebijakan keamanan seperti prosedur keselamatan tambang, mengungkap informasi perusahaan tanpa izin. Nah, berikutnya yaitu tindakan yang dapat diambil di perusahaan. Tindakan yang dapat diambil di perusahaan dalam pelanggaran hak karyawan yaitu dengan melakukan mediasi atau arbitras sesuai aturan ketenagakerjaan, melakukan mediasi atau arbitras sesuai aturan ketenagakerjaan. Berikutnya yaitu tindakan yang dapat diambil perusahaan dalam pelanggaran kewajiban karyawan, yaitu dengan memberikan peringatan tertulis atau sanksi disiplin. Yang kedua, melakukan pelatihan ulang atau evaluasi kinerja. Yang ketiga yaitu dengan pelanggaran berat dapat dilakukan PHK sesuai prosedur hukum. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu pelanggaran hak dan kewajiban karyawan di perusahaan seperti Freeport dapat mengganggu hubungan kerja dan produktivitas. Untuk menjaga keharmonisan perusahaan dan karyawan harus saling memenuhi hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, serta menyelesaikan pelanggaran dengan mekanisme yang adil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan, pelanggaran harus diselesaikan dengan mekanisme yang adil dan transparan. Terima kasih, sekian dari saya.